Hello everyone. Nah, kembali lagi di sini di pembelajaran etika profesi bersama Ibu Liza. Nah, baik, minggu lalu kita sudah membahas bagian bab 2 bagian A. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 tentang pedoman, prosedur dan aturan serta profesi dalam industri jasa keuangan. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu, itu tentang yang B, tentang profesi-profesi dalam industri jasa keuangan. Nah, jadi di sini kompetensi dasarnya menganalisis pedoman, prosedur dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Nah, subbabnya yang A kemarin kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagian B tentang profesi-profesi dan peraturan dalam industri jasa keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, mengklasifikasikan profesi dalam industri jasa keuangan. Lalu yang kedua, menganalisis peraturan tentang industri jasa keuangan, prosedur kerja. Baik, kita langsung saja masuk bagian B, profesi-profesi dan peraturan dalam industri jasa keuangan. Nah, anak-anak, di setiap industri atau di setiap pekerjaan itu banyak profesi yang ada di dalamnya. Contohnya, profesi di bidang pendidikan ada guru, ada dosen. Lalu profesi di transportasi, di bidang transportasi itu ada supir bus, ada ojek online, supir dan lain-lain. Jadi itu profesi-profesi atau jenis-jenis pekerjaan yang di berbagai bidang. Nah, kalau di industri jasa keuangan juga ada profesi-profesinya yang tidak sama dengan industri-industri lainnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari profesi-profesi itu. Oke. Nah, yang pertama, profesi dalam industri jasa keuangan. Jadi dalam sebuah industri itu banyak pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi butuh adanya seseorang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, pekerjaan tersebut dinamakan profesi. Terkhusus pada IJK, industri jasa keuangan, terdapat profesi khusus yang tidak ada pada industri lain. Apa saja profesi-profesinya? Ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai atau appraisal, lalu ada notaris, dan yang terakhir ada internal auditor. Nah, kita masuk yang pertama, akuntan. Apa itu akuntan? Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi. Jadi seseorang dikatakan akuntan jika dia telah menempuh pendidikan di universitasnya, lalu dia telah lulus di pendidikan profesi, namanya pendidikan profesi akuntansi. Nah, profesi akuntan ini dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akuntan swasta. Akuntan swasta ini adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi di sini dia bertugas itu memberi nasihat yang berguna kepada para pemimpin perusahaannya. Lalu ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah akuntan yang bekerja di bidang akuntansi yang tugasnya itu melayani masyarakat yang membutuhkan keahliannya. Jadi bedanya kalau akuntan publik ini dia lebih bebas. Jadi dia bisa misalnya ada datang seseorang untuk membantu dia untuk membuat laporan keuangan. Nah, itu namanya akuntan publik. Tapi kalau akuntan swasta, dia telah terikat di satu perusahaan swasta. Seperti itu ya. Lalu ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini adalah akuntan yang berhubungan di bidang pendidikan akuntansi. Tugasnya itu dia mengatur atau membuat kurikulum tentang pendidikan akuntansi. Lalu yang terakhir ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan. Nah, tugasnya di sini adalah menilai keuangan pemerintah atau daerah. Jadi di sini dia bisa bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu contohnya dari akuntan pemerintah. Jadi dia bekerja untuk pemerintah. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke B, konsultan hukum. Nah, konsultan hukum itu adalah orang yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat izin usaha yang khusus yang diberikan oleh yang berwenang. Jadi konsultan hukum di sini memastikan legalitas
Ya, dari setiap transaksi komersial, memberi masukan kepada perusahaan, hak-hak dan kewajiban legalnya, termasuk tugas dan tanggung jawab pegawai perusahaan. Nah, untuk konsultan hukum di sini dia harus punya pengetahuan di bidang hukum kontrak, hukum pajak, akuntansi, hukum sekuritas, kebangkrutan, hak kekayaan intelektual atau haki, lalu ada lisensi, hukum penetapan wilayah, dan hukum yang berkaitan dengan kepentingan bisnis koperasi. Oke, lalu kita lanjutkan bagian C, profesi penilai atau appraisal. Nah, penilai adalah pihak yang akan menentukan dan menilai perusahaan jasa keuangan atau aset yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini tugasnya untuk menjaga konsumen supaya tidak tertipu dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, bidang pekerjaan utama dari profesi ini yaitu penilaian terhadap objek berupa aset pemerintah ataupun perusahaan swasta. Nah, profesi penilai ini termasuk profesi yang potensial karena ada dua alasan. Yang pertama, sangat dibutuhkan. Jadi, sejak pemerintah telah mewajibkan perusahaan atau industri harus memiliki penilai yang bersertifikat untuk bisa membantu dalam pencatatan laporan keuangannya, penilaian kelayakan laporannya. Jadi, profesi ini sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, profesi ini gajinya besar. Jadi walaupun profesi penilai atau appraisal ini tidak menentukan standar upah, tapi dia gajinya itu berkaitan dengan besar kecilnya suatu proyek yang dia kerjakan. Jadi kalau proyeknya itu besar, dia bisa mendapatkan gaji dari puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Jadi luar biasa ya gajinya. Oke. Sekarang kita masuk yang D, notaris. Jadi notaris ini adalah pihak yang membuat surat menyurat atau yang membuat akta-akta yang bersifat hukum. Karena itu disebut notaris. Jadi dia adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun tugas seorang notaris di sini adalah yang pertama, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau legalisir, lalu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Yang ketiga, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. Jadi di sini Miss menampilkan 3 tugas dari seorang notaris. Nah, sementara itu masih banyak tugas notaris yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang E, internal auditor. Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Fungsinya untuk mengaudit internal perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan, memastikan manajemen sudah melakukan kegiatan dengan kaidah efektif, efisien, dan ekonomis untuk kemajuan perusahaan. Nah, lingkup kerja internal auditor ini mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administrasi. Jadi kalau yang bersifat akuntansi dia berarti yang berhubungan dengan pencatatan laporan keuangan. Kalau yang berhubungan dengan administratif berarti yang berhubungan dengan pekerjaan dari jalannya suatu perusahaan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, peraturan tentang industri jasa keuangan. Jadi di sini ada 7 peraturan tentang IJK. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah, terakhir itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini tentang bab 2 subbab yang B, dan kita berjumpa lagi itu untuk bab 3 tentang etika profesi dalam akuntansi. Baik anak-anak semuanya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oke.